Nanya dipanggil Bunda apa Kak Yeni? Karena di podcast kakak lah. Oh kakak. Baiklah, Bunda Yeni. Tetap juga ya udah. Gini, kalau kita boleh memilih, ada istilah. Nggak ucap salam dulu. Salam itu untuk siapa? Untuk takutnya kita di komplain netizen Om di kolom komen ya kan, Min salamnya mana Min? Nah, ini podcast apaan? Salam apa? Salam tempel? Salam membuka. Oke, baiklah. Dengan ini saya membuka dengan salam. Nah, Bu Yen, ada istilah dalam istilah orang barat lah, orang sono lah, cross path namanya. Jadi takdir yang saling bersilang yang mengakibatkan itu pertemuan. Jadi jalan takdir itu maksudnya jalan takdir yang entah gimana ceritanya kita itu dipertemukan oleh satu hal, dan oleh satu hal ini berimbas pada hal yang lain, berdampak pada hal yang lain. Contohnya Bunda Yeni, nanya dipanggil Bunda apa Kak Yeni? Karena di podcast kakak lah. Oh kakak. Baiklah, Bunda Yeni. Tetap juga ya udah. Semaunya Anda aja lah. Jadi cross path. Jadi kalau kita boleh berandai-andai itu kayak gini. Seandainya Bu Kak Yeni nggak berniat untuk kerja di Batam, masih bisa nggak bertemu dengan Islam? Nah ini bukan sebuah testimoni untuk mendiskreditkan agama lain ataupun menjadikan agama lain lebih buruk. Iya, akhirnya betul, tidak. betul. Ini hanya sebuah semacam apa nilai yang Bu Kak Yeni ini miliki, yang Kak Yeni ini lihat dari Islam sehingga tertarik untuk masukin, dan apa saja imbasnya kepada kehidupan. Nah ini maksud tujuan apa namanya kita podcast ini. Tapi kembali ke cross path tadi, seandainya Kak Yeni ini nggak bekerja di Batam, kira-kira bisa nggak mengenal Islam? Bisa. Gimana caranya? Ya caranya banyak. Kalau saya lebih percayanya tuh kepada Allah kan. Kan hidayah itu datangnya dari Allah Om. Ya. Jadi nggak sesuai pertanyaan tadi, nggak di Batam pun entah di mana, kalau memang Allah sudah berikan hidayah kepada saya pasti akan menemukan Islam. Oke. Itu setup mindset yang sangat bagus itu. Jika memang Allah menakdirkan bertemu Islam, ya pasti bertemu Islam. Sama halnya misalnya seandainya saya ditakdirkan untuk kecelakaan dan memang saya harus kecelakaan, entah jalan yang saya ambil pun saya bakal kecelakaan. Mungkin saya diawali dengan feeling atau firasat saya akan kalau lewat sana bakal kecelakaan. Jatuh. Ternyata lewat sini jatuh. Nah, kalau memang ditakdirkan bakal jatuh ya pasti jatuh. Bagus. Susunan logikanya seperti itu. Keren. Tapi memang apa saja waktu itu ya, kita flashback sedikit. Sebagai seorang mu'alaf dan belum betul-betul mengenal Islam, apa saja yang dilihat dari Islam itu? Bapak-bapaknya ngerokok, ngopi sampai tengah malam juga? Enggak lah. Terus apa? Yang saya lihat dari Islam itu menceritakan tentang hidup itu bukan hanya di dunia saja, tapi setelah kita meninggal, di alam kubur itu masih ada lagi kelanjutan hidupnya kita gitu. Itu yang membuat saya tertarik kepada Islam, untuk mengenal Islam itu Om, salah satunya. Karena yang saya tahu, saya nggak dapet, maksudnya tuh saya belum menemukan, ternyata di dunia ini hidup kita kan sementara, ternyata di alam kubur kita dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia itu. Betul. Oh ya, tapi disclaimer dulu nih ya. Saya tanya-tanya tentang ini dan itu bukan sebagai seorang yang kenal betul dengan agama, orang yang paham betul dengan agama. Paham. Saya bukan pemuka agama. Ya,
Saya juga. Saya mungkin pembelakang, bukan di muka. Iya. Mantap sekali ya. Jadi teman-teman, perkenalkan, ini adalah Kak Yeni, salah satu dosen dari kampus Karya Anak Bangsa. Sekarang kita coba-coba untuk interogasi. Semoga ada hikmah atau paling tidak pelajaran yang bisa kita petik. Karena sedikit banyaknya kisah dari seseorang itu kadang bisa berbuah inspirasi bagi kita. Nah, kali ini saya bersama Kak Yeni ingin mengulik kembali kisah masa lalu yang ya mungkin bagi sebagian orang terlihat tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Ya karena kopi datang. Satu aja ya. Satu aja. Terima kasih. Nah. Sampai mana tadi? Astagfirullah, gulanya dibuang. Ya kalau nggak kemanisan coy. Apa filosofinya itu? Filosofinya senikmat-nikmatnya kopi yang sejatinya pahit akan indah dan terasa padu saat dia berkombinasi dengan gula dengan takaran yang tepat. Iya. Mantap sekali. Kalau kebanyakan gula nggak enak, jadinya kayak sirup kopi. Iya, walah. Gulanya kurang juga, jadinya kayak terlalu menyiksa diri. Hidup udah pahit, minumnya yang pahit-pahit. Iya, Aduh. aneh. Kok saya jadi, aduh gini omongnya ya. Ada apa dengan saya? Itulah Balik ke Anda. Saya nggak mau, malah nyawanya pula dulu. Lanjut. Lanjut. Tentang melihat Islam sebelum masuk Islam. Nilai-nilai menjadi orang yang takut akan kehidupan setelah kematian, ya. Akan kehidupan setelah kematian itu dari mana? Dari mana dapatnya? Dari mana terketuknya bahwa kita ini setelah mati bakal ada hidup lagi, bakal ada hari pengadilan. Iya. Itu dari mana ilhamnya, itu dari mana? Maksudnya pemberitahuan itu secara bawah sadar mungkin ya. Bu Yeni itu dapatnya dari mana? Bu Yeni lain. Kalau untuk dapatnya, saya mendengarkan dari salah satu ceramah Jumatan waktu itu di masjid. Hari Jumat, bapak-bapak sholat Jumat itu kan masjid itu toanya kemana kan, keluar ya speakernya itu. Ya, nah, dengar dari situ ceramahnya. Ya, kalau dalam nggak dengar. Dengar dari situ, lagi duduk santai di teras, dengar jelas bahwa pada saat kamu meninggal itu ada 5 hal yang ditanya. Oke. Itu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa saudara-saudaramu, gitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, mulai dari situ saya cari tahu gitu. Saya cari tahu bener nggak? Kok ada agama, maksudnya dalam agama Islam udah meninggal kok masih ditanya lagi itu. Dari situ awal. Bu Yan, kalau ngomong itu nggak usah nengok ke kamera. Kamera ini diabaikan aja. Gitu. Oke, bahwa ada kehidupan setelah mati gitu ya. Ternyata taunya dari toa masjid. Iya. Yang menghadap keluar. Dari ceramah. Untung menghadap keluar gitu ya. Iya, ceramah dari ceramah lah. Kita pun orang muslim itu tahu. Artinya hal-hal seperti itu kita sudah diajarkan sejak kecil. Tapi masih ada kok yang hidup itu macam tak takut bahwa nanti bakal mati dan setelah mati ada yang ditanyakan. Sampai akhirnya memeluk Islam. Itu gimana ceritanya? Siapa yang memandu? Terus apa aja kejadian-kejadian yang lumayan berkesan yang bisa diceritakan, yang bisa dibagiin? Ya, kalau memutuskan untuk masuk Islam itu kan dari hidayah, Om. Kan? Hidayahnya itu kan dari mimpi gitu kan. Saya dapat dari mimpi. Kapan itu mimpinya?
memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, berarti sudah di Batam? Udah. Oke. Mimpi itu kan didatangin seorang kakek-kakek gitu kan. Nah, ya, untuk menjawab 3 pertanyaannya sudah terjawab. Nah, kemudian memutuskanlah untuk masuk Islam gitu. Nah, untuk memandunya ya adalah salah satu para ustadz yang bertugas di masjid tersebut tempat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Masjid Istiqomah Sungai Panas. Masjid Istiqomah. Sungai Panas. Yang ini bukan Bengkong ya, Istiqomah. Sungai Panas. Sungai Panas. Perumahan Nusa Jaya. Oke, waktu itu dipandu oleh Ustadz, masih ingat nggak Ustadznya? Masih dong. Ustadz siapa? Kalau tidak salah ya, seingat saya namanya Ustadz Muzakir. Muzakir. Masya Allah. Terus keren. Mengajak atau apa namanya? Mengajak orang masuk pada Islam itu. Nanti saya ngomong, nanti dikira Ustadz. Gak jadilah. Gak apa-apa lah Pak Ustadz. Ustadz Mujadid. Saya bukan Ustadz. Nah, ini yang mau saya kulik. Ganti Apa? posisi dong. Apa? Tanyalah. Banyak yang mau saya kulik Anda. Tanyalah, kuliklah. Nah, ini kan beda forumnya. Nggak apa-apa. Khusus kalau Nanti ini namanya Jadi, plot twist. Yang saya duduk di situ, Anda dong di kursi panas ini. Gimana Oh, gitu. rasanya? Ngerasain Padahal dulu. ceritanya saya mau korek-korek Anda nih. Berbeda, orang bertanya sampai ditanya. Berbeda loh. Oke. Tapi saya mau bikin satu pertanyaan dulu. Apaan? Dijawab setaunya aja ya. Apa itu mu'alaf? Ya, tahu saya mu'alaf itu orang yang Allah beri petunjuk sih, yang sudah menerima kebenaran. Oke. Oke, tukar. Serius nih? Serius, siapa takut? Tukar posisi. Sambil ngudut kan enak. Sambil ngerokok juga lah. Kalau saya itu naik nanti ratingnya ini. Banyak yang komen. Langsung followersnya banyak. Banyak yang caci maki. Oke, alhamdulillah. Nah, Kita ganti posisi. Udah nyampe di sini saya. Oke, sekarang saya mau memperkenalkan Ciao. yang di hadapan saya ini adalah Om Didit. Om Didit ini salah satu dosen di kampus Karya Anak Bangsa yang banyak orang tidak tahu siapa Om Didit ini. oh, bagus lah. Nggak tenar berarti kan? Tenar. Kalau di kampus Kansa orang kenalnya Om Didit. Iya. Jadi Om Didit ini kita akan tanya, kulik-kulik. Siap ya Om? Oke. Yang pertama tentang nama deh, nama. Saya juga pengen tahu, ceritain Om. Kenapa kalau di kampus Kansa Om Didit menyebut diri Anda tuh Om Didit. Sementara kalau di luar tuh banyak nih yang tidak tahu. Kalau di luar orang taunya Ustadz Mujadid. Jadi Om Didit ini nama lengkapnya Mujadid Al-Ansor Quad. Itu ya Om? Ya. Keren kan namanya? Nah, kita tanya dan kita dengarkan gimana memutuskan untuk mengambil nama Om Didit itu apa? Nama panggung atau apa? Coba. Oke, jadi saya itu waktu kecil, ini saya kunci dulu lah ruangannya ya, biar bisa intens ya. Walah. Lah ya Om. Nanti kalau ngobrol sambil ada orang masuk itu kepotong. Gitu. Oke. Editornya nanti yang kasihan. Ya, gimana Editornya tuh? masih newbie. Oke, jadi nama saya ya itulah nama lengkapnya Mujadid Al-Ansari Quad. Ya. Kalau pemberian itu sebenarnya dua. Nama pertama itu adalah pemberian ibu. Mujadid Al-Ansor gitu. Dulunya Al-Ansor. Tapi
supaya lebih berirama ditambahin Y di situ atau huruf ya kalau tulisan Arabnya. Mujadid Al-Ansari. Nah, kuat ini adalah fam. Kuat, marga kuat dari bapak. Marga kuat itu dari bapak. Dulunya memang kuat KUAT, tapi sejak dari kakek dan mungkin sebelumnya diganti jadi QUAD, kuat. Nah, kalau diartiin ke bahasa Arab juga ternyata ada artinya. Jadi Mujadid Al-Ansari kuat itu masing-masing ada artinya. Bagi teman-teman yang tahu bahasa Arab silahkan diterjemahkan. Silakan ya. Lagi. Jelaskan atau komen di kolom komen ya, sebutkan artinya. Nah, terus menggunakan akhirnya memutuskan nama singkat itu khususnya di kampus Kansa loh. Itu nama panggung atau apa biar tenang? Jadi nama Didit itu nama yang saya tentukan untuk dipanggil orang. Artinya orang-orang itu manggil saya bagusnya Didit aja lah. Sejak saya umur 4 tahun. Jadi sejak umur 4 tahun saya sudah menentukan saya inginnya dipanggil seperti ini, Didit. Saya belum tahu kalau Didit itu ternyata nama pasaran, nama yang sangat banyak. Tapi karena saya sedari kecil lah cenderung ingin dipanggil Didit, akhirnya saya dikenalnya sebagai Didit. Pun di nama saya ada dari kata Mujadid itu kan ada 3 huruf D tuh. Yeah. D. Saya tinggal tambahin 1 huruf I, jadi Didit. Jadi bukan Didit pakai T, D, pakai D. Iya. Karena nggak ada huruf T di nama saya. Gitu. Tapi orang tua maupun keluarga itu panggilnya Jadid. Jadi orang tua itu panggilnya Jadid. Kalau panggil kayak gitu berarti kalau bukan ustadz saya sama orang tua saya. Iya. Nah, saya kepada orang-orang memperkenalkan Didit. Lebih gampang dikenal, lebih mudah diingat mungkin. Tibalah di Kansa. Nah, di Kansa, gimana ya? Dulu sempat sih memperkenalkan diri Mujadid aja, Mujadid. Yeah. Tapi seperti gampang, gampang salah sebut orang. Penyebutan. Jadinya Mujahid atau Mujadin. Iya. Karena kepanjangan kali ya. Iya, jadinya ya udah Didit aja lah lagi. Iya. Sampai zamannya medsos. Mencari username itu gampang-gampang susah sesuai dengan keinginan kita kan. Udah coba ini itu, akhirnya saya coba tambahin dulu sih sebelum Om Didit itu apa namanya? Call me call me Didit. Tapi kepanjangan saya ganti lagi lah OMDIDID, Om Didit. Jadi kalau dicari medsos saya, medsosnya jenis apapun ya, dengan kata kunci Om Didit itu atau username Om Didit itu pasti ketemu, pasti keluar. Iya. Ya meskipun nggak penting-penting kali karena saya nggak begitu aktif di medsos. Jadi ya itulah terkait nama. Akhirnya bagi telinga juga lebih gampang didengar Om Didit, kayak nyambung. Itu pertama. Kenapa saya menyematkan Om di nama panggilan saya itu. Kedua, di zaman sekarang ini entah sejak kapan dimulainya, konotasi atau stigma tentang Om ini Negatif. agak dari miring sampai ke negatif lah. Jarang ada positifnya. Iya, lebih banyak ke negatif memang. Apalagi bagi kaum hawa kaum ini. muda, anak-anak muda yang kaum cewek-cewek gitu kan. Iya. Jadi mentang-mentang saya pakai Om di username saya, jadi saya beternak cewek-cewek dan ibu-ibu, tante-tante janda pirang lah gitu ya. Itu kan tanggapan banyak orang. Nah, sekarang nanti Om Didit yang akan memberikan penjelasan biar jelas gitu. Ya, jelasnya ya saya mau aja makin merusak stigma om-om itu. Enggak lah. Tolong ya, jangan dikomen. Yang kedua ini bercanda, yang lebih tepatnya itu yang satu. Alasan pertama bahwa ya semuanya karena username media sosial. Ya. Kalau username kan itu kan jarang nggak boleh sama kan, nggak boleh ada samanya, dan
begitu saya gunakan OM, Om Didit, bisa dan belum digunakan sama sekali oleh siapapun waktu itu. Jadi ya seperti ke brand lah. Om Didit medsos, Om Didit di dunia entertainment. Mungkin nama panggung juga seperti itu. Iya. Keren, kurang lebih. Panggung. Mantap sekali ya. Nah, terus apalagi yang mau dibongkar aib Banyak saya? dong, sabar. Ya udah nggak sabaran. Nah, Om Didit ini kan kalau di kampus karya anak bangsa kita semua ya tahu kalau Om Didit ini setiap ada acara gitu ya Om, selalu aktif memegang kamera. Nah, jadi beliau ini memang pakarnya gitu. Kalau untuk urusan apa ya namanya ini, media sosial atau pengambilan foto, gambar, video itu Om Didit ini ahlinya. Ya kita mau mendengarkan lah kisahnya Om. Kenapa sih mau mengambil di bidang ini, atau memang sudah punya keahlian tersendiri? Udah ada bakat atau memang sudah terlatih gitu? Pertama, saya adalah orang yang tidak percaya tentang bakat. Jadi ada orang bilang, oh ini bakat dari kecil, oh ini bakat sejak lahir. Saya bukan orang yang percaya tentang bakat. Ini masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Tapi saya secara subjektif menilai bahwa bakat itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah pengaruh lingkungan yang sebegitu kuatnya sehingga muncul sebuah keahlian yang betul-betul difokuskan di sana, entah waktu ataupun energinya. Kita kok malah ngomongin bakat? Ngomongin tentang apa dong, kan versinya Anda. Ngomongin tentang ketertarikan saya di bidang media dan seterusnya itu, karena nggak ada yang lain, nggak ada orang lain. Maksudnya mungkin ada orang yang punya pengetahuan yang lebih banyak dari saya, tapi yang terlihat mungkin saya, padahal mungkin masih banyak orang-orang yang lain yang betul-betul ahli di bidang itu. Saya misalnya contoh lah Faiz itu animator dan juga mungkin sketch kreator yang lumayan bagus. Dia banyak menciptakan karya-karya yang baik. Nah, saya bukan orang yang bisa seperti dia, tapi saya karena kecintaan saya di bidang teknologi, nah, saya banyak menumpahkan ketertarikan saya di bidang ini. Ya meskipun belum terasa begitu banyak manfaatnya, tapi khususnya di Kansa ini saya bisa memberikan sedikit kontribusi lah. Karena Kansa, karya anak bangsa, jadi fokus utamanya adalah karya. Nah, bagaimanapun karyanya, selagi itu bagus, lebih baik lagi jikalau dipolis dengan pemahaman atau ilmu pengetahuan yang kita miliki atau kita dapatkan di Kansa ini. Dan itu diramu dalam kurikulum. Mulai dari awal semester fundamental, fikir, terus public speaking, dan media. Nah, media ini saya bersama Kak Faiz yang berkecimpung di sana, dan alhamdulillah bagi teman-teman yang mau belajar lebih banyak, mau belajar podcasting, mau belajar videografi, mau belajar apapun, bahkan untuk persiapan panggung sekalipun, di sana ada. Dan di sanalah saya bisa menuangkan ide-ide kreatif saya untuk mahasiswa bisa pelajari ataupun praktekkan, bahkan langsung imitasi juga bisa. Begitu. Mantap, keren ya. Nah ini ya teman-teman yang mau belajar, langsung ke Om Didit. Om Didit ini salah satu dosen public speaking dan multimedia ya Om, bersama Kang Faiz nanti. Nah jadi teman-teman tadi udah mendengarkan sendiri, nanti bisa langsung ketemu sama Om Didit. Nah selanjutnya kenapa nih Om mau memutuskan di kampus karya anak bangsa? Kenapa masih, kan udah lulus ya Om Didit ini, alumni angkatan ketiga. Banyak orang yang sibuk gitu loh, ketika udah lulus ya udah dengan kesibukan masing-masing. Kita langsung aja, kalau Om Didit kenapa masih mau gitu Om? Karena saya senang belajar. Saya orang yang suka banget belajar. Artinya
begitu saya mengetahui bahwa saya masih belum punya pengetahuan di bidang ini, saya senang untuk mencari tahu. Meskipun saya akhirnya tidak menjadi ahli di bidang itu, tapi karena saya sudah berusaha dan sedikit banyaknya akhirnya mengetahui bagian dari bidang itu, saya bisa merasakan fulfillment, merasa dipenuhi. Nah, itu sebenarnya energi utamanya saya senang belajar. Nah, metode untuk belajar yang baik juga adalah mengajar, ternyata. Mengajarkan kembali ataupun mencoba menyampaikan hal yang baru melalui pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang baru juga kita dapatkan. Nah, disalurkan dengan belajar secara hukum subconscious itu berulang kan, repetition yang terjadi kan? Iya, repetition, pengulangan. Yep. Makanya ya itu, dengan mengajar saya merasa bisa belajar lebih banyak gitu. Nah, Kansa ini wadah untuk artinya dalam hal ini Bang Haji Riki memberikan kita peluang dan wadah yang tepat untuk bagi saya merealisasikan itu gitu. Ya, mantap sekali ya. Nah, jadi sampai sejauh ini apa nih yang udah Om Didit dapatkan, Om? Maksudnya di kampus karya anak bangsa ini? Apa yang saya dapatkan? Iya. Yang saya dapatkan? Ilmu tentunya gitu ya. Oke. Selain dari itulah apa hal-hal positif? Hal positif jodoh juga enggak. Saya udah nikah. Ya. Saya sudah punya 3. Nambah? Saya sudah punya anak 3 dari Anak istri 3. yang pertama. Istri? Istri 1. Istri 1. Anak 3 dari istri yang pertama. Oke. Ya, lanjutlah ya. Karena yang nonton nanti istrinya beliau juga nonton ini. Kalau nggak di-cut. Janganlah, yang alami aja. Jadi editornya harus siap-siap banyak sensor ini. Iyalah. Kalau nggak apa-apa lah, yang alami aja. Gimana Om? Apa nih yang didapat selain ilmu? Ilmu, pengalaman, pengetahuan, apa sih namanya? Sudut pandang yang baru. Artinya begini, kota Batam itu kan nggak gede-gede amat. Ini bukan diskredit, ini bukan diskriminasi iya, atau tolong ya digaris bawahi. Mengkerdilkan, tapi kota Sebuah Batam pulau ini yang kecil. Ya, sebuah pulau. Saking kecilnya itu kadang kita bisa ketemu orang yang sama di hari yang sama sampai 3 kali, padahal nggak janjian. Iya. Kesana ketemu. Hah? Ngapain di sini? Begitu kecilnya Pulau Batam. Ketemu. Artinya nggak kecil-kecil lah, itu sebuah kota lah. 1,5 bahkan mungkin hampir sudah hampir 2 juta penduduknya. Nah, Batam ini meskipun sebegitu kompaknya siklus kehidupan di dalam tuh, sadar atau tidak ternyata adalah sebuah miniatur atau tempat yang bisa dianggap sebagai miniaturnya Indonesia. Tempat berkumpulnya suku-suku. Iya. Berbagai suku di Indonesia, termasuk juga area yang banyak disinggahi turis dari luar, mancanegara. Sehingga jikalau saya, anggaplah ya, saya bayangkan gitu, selesai di Kansa belajar dan hanya berfokus di rumah, karena saya selain di Kansa memang saya berkaryanya di rumah. Terlalu sia-sia rasanya. Sementara ada banyak hal yang untuk di Batam saja ini masih sangat-sangat pantas, masih sangat-sangat perlu untuk saya pelajari. Jadi lonjakan terbaiknya adalah berkarya di Kansa. Dengan belajar, saya bisa memahami lebih banyak orang. Dengan mengajar, saya bisa lebih menyesuaikan cara penyampaian saya, cara berkomunikasi saya dengan orang. Karena setiap tahun kan kita menerima mahasiswa baru. Iya, betul. Setiap tahun juga kita mempelajari personality yang baru. Dan ya
Kak Yani pun pasti ngerasa lah, masing-masing angkatan itu seperti ada ciri khas tersendiri. Betul, betul. Nah, saya senang belajar itu. Di Kansa itu Ada dinamika gitu ya. maksudnya. ada dinamika, ada variety, Iya. ada variabel, Variasi, ya, ada variasi yang unik dan asik untuk dipelajari. Iya. Dan belajarnya itu nggak seperti belajar, coba ngopi doang, bahas-bahas kayak gini. Oh, ternyata kita belajar tentang manusia dan bentuk manusianya dan seperti ini manusianya. Oh, karena ternyata sikap yang ada atau sikap yang dia lakukan berdasarkan pengalaman atau latar belakang seperti ini dan seperti itu. Itu kan asik sebenarnya, dipadukan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dari luar ataupun yang sudah ada. Saya ngerasa, wah, ini komunitas yang membangun tapi nggak pakai embel-embel membangun gitu loh. Itu kerennya Kansa. Embel-embelnya nggak menjanjikan kita sukses, nggak menjanjikan kita cerdas. Betul, saya setuju. Ya, Iya. value yang ditanamkan oleh Bang Haji Riki itu kreatif, inovatif, mandiri. Gimana logonya? Apa? Jargonnya gini ya. Oh ya. Jadi kreatif, inovatif, mandiri. Itu 3 value atau motonya Kansa yang sulit kita dapatkan dimanapun. Iya, benar. Dan itu jika menjadi acuan dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, dimanapun dan kapanpun, luar biasa. Karena jikalau daya kreativitas yang didahulukan, akan pasti mewujudkan sebuah inovatif tadi ya. Jikalau sebuah inovasi yang dijadikan tujuan, sehingga kita terus bergerak dan bergerak, gerakan itu sendiri adalah sebuah gerakan kemandirian. Mandiri. Bukan Bank Mandiri ya. Betul. Bukan mandiri. Nah, Kemandirian. siklus seperti itu aja yang terus-terus terjadi di Kansa itu bisa menemukan atau minimal bisa mencerahkan Ya. peradaban yang mungkin selanjutnya akan ngerasain. Sekarang mulai dipupuk sehingga dibuat menjadi materi, setelah dimaterikan, dibahas lagi, didiskusikan, terus dipadu padankan dengan ilmu pengetahuan bagaimana sudut pandang ini, bagaimana sudut pandang sana, muncullah sebuah materi, kita bahas di sini, masih ada yang harus dipelajari, kita coba variabel lain dan seterusnya. Itu yang terjadi di Kansa. Dan mempelajari hal seperti ini saya bisa bayangkan ada banyak di mana-mana. Tapi bisa jadi kita harus menjadi orang yang punya gelar yang agak tinggi dulu. Menjadi peneliti, ya, saintis dulu. Iya. Atau bisa jadi kita adalah orang yang bisa memiliki akses laboratorium yang sangat lengkap khusus, dengan ya. fasilitas yang pastinya harus lengkap. Atau kita adalah seorang yang sangat kaya sehingga kita bisa membuat simulasi kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Iya. Nah, kita nggak perlu memiliki semua itu, di Kansa bisa. Artinya dalam sudut pandang saya, mengajar, sembari belajar, itu yang saya dapatkan. Gitu. Mantap kali ya. Nih, kalau ngobrol sama Om Didit ya. Om Didit ini orangnya cerdas. Jadi kita kalau mau bahas sesuatu hal tuh dalam. Jadi harus banyak wawasan, teman-teman. Nah, lagi Om, aktivitas lain di Kansa apa nih? Tidur, makan, ngopi, Di luar dari itu dong. Kalau Nonton tidur, YouTube. makan, ngopi kan pasti dong. scroll TikTok. TikTok nggak suka sih saya. Saya ampun sama algoritmanya TikTok. Main game. Itu. Apalagi? Aktivitasnya itu ya. Berarti itu aktivitas hiburan ya Om ya. Dikali. Nah, terus apa lagi? Banyak lah. Minum kopi lah, kayak gitu. Nah, selain itulah aktivitasnya, selain kan Om Didit punya yayasan, coba dong Itu. disampaikan. Itu bukan punya saya. Saya hanya oleh takdir, artinya ditakdirkan meneruskan usaha dari ibunda saya. Itu yayasan yang didirikan oleh ibunda. Ya, ceritanya saya hanya melanjutkan apa yang sudah lanjut berjalan. Sambil memang saya menerapkan beberapa nilai-nilai atau
hasil-hasil pembelajaran yang saya dapatkan di Kansa. Karena memang masih banyak hal yang kita belum ketahui. Tapi jikalau kita berfokus pada apa yang kita ketahui saja dulu dan dijadikan karya, artinya dalam keseharian kita, misalnya di Kansa ini kita belajar tentang bagaimana emosi itu bekerja, bagaimana akal pikiran itu memiliki andilnya sendiri. Jadi emosi dan akal pikiran, ada juga hati dan seterusnya. Iya. Di situ saja ternyata yang tadinya nih saya itu adalah sebuah pengetahuan yang lumayan nggak perlu banget lah tadinya. Tapi begitu dengan bertemu realita, saya beraktivitas di yayasan yang didirikan oleh almarhumah Ibunda. Saya mempraktekkan ini dan ternyata banyak manfaatnya. Artinya manfaat itu bukan hanya saya yang merasakan, tapi semua kalangan itu. Testimoninya adalah siapapun yang berinteraksi dengan saya dan sedang memiliki keluhan, memiliki ingin sedang ingin melakukan konsultasi dan seterusnya. Begitu dengan konsep atau pemahaman yang saya dapat di Kansa, saya gunakan pada mereka. Wow, luar biasa impact-nya. Oh gitu. Dan siapa tamu kita? Kang Dede. Walah. Tapi beliau akhirnya menyerah, mundur 5 langkah. Nah, jadi gini Om. Dengan segala yang sudah Om Didit ceritakan tadi, pernah nggak Om Didit itu mengalami satu hal di titik terendah Om? Apa? Ya apa misalkan baik dari segi Om Didit berkarya, kemudian sambil meneruskan amanah dari almarhumah ibunda tercinta, itu pernah nggak berada di posisi titik terendah seorang Om Didit? Pengen tahu dong gimana sih Om? Pernah. Waktu itu ya tahun lalu lah, 2022 lah, akhir tahun Desember 2022. Itu di area Stoko. Saya awalnya ingin main kanopi aja. Kanopi ya. Iya. Yang perahu-perahuan itu kan. Perahu dayung itu. Tapi karena penumpang saya ini terlalu banyak geraknya, saya jatuh. Dan ternyata airnya dalam. Tapi kan saya bisa berenang. Bisa berenang. Jadi yang penumpang saya pun bisa berenang, tapi selamat. Nah, saking dalamnya tempat saya tenggelam itu jadi titik terendah. Begitu saya naik lagi ke darat. Jadi mencapai titik tertinggi. Nah, titik terendahnya waktu nyelam ke laut aja. Ini serius ini. Aduh, ini serius loh. Mana sih? Titik terendahnya itu, jadi rendahnya itu lebih rendah daripada daratan yang biasa kita pijaki. Nggak serius Om, maksudnya titik terendah yang Anda alami dalam fenomena menjalankan ini bukan ketika Anda jatuh ke dalam laut. Serius dong, serius. Ayo, pengen dengar nih. Titik terendah Anda dalam menghadapi fenomena. Begini sih, kalau titik terendah itu kan orang masing-masing punya kadarnya, punya takarannya, yang mana yang paling dianggap rendah, yang mana yang paling dianggap menjatuhkan. Tapi yang saya pahami sejauh ini, masalah ya, bahasa non-kansanya itu masalah. Ya, kalau bahasa kansa kan masih bisa diselesaikan, berarti fenomena. Iya, itu pernah saya alami dan saya tidak perlu menceritakan detailnya sajalah. Yang mampu saya petik dari sana adalah memang fenomena yang kita hadapi di dunia ini adalah bentuk atau sebongkah anak tangga untuk menuju level selanjutnya di kehidupan kita. Jadi sama halnya ujian. Pantas nggak kita naik ke kelas 4? Ya pantas kalau kita
mampu dan sudah bisa melalui ujian di kelas 3. Jadi seperti itu. Masalah-masalah atau titik-titik yang rendah, titik-titik terendah yang saya alami, ya saya nggak pernah berpikir itu sebuah rintangan. Itu adalah anak tangga untuk ke anak tangga selanjutnya. Bisa jadi di depan sana, di masa depan nanti ada masalah yang jauh lebih besar yang harus saya hadapi. Tapi jikalau saya tidak mendidik diri saya saat ini menghadapi masalah ini dengan ya tadi bekal-bekal pembelajaran yang saya dapatkan di Kansa, yang saya tadi maksud ya itu mempelajari tentang emosi, terus pengendaliannya, memahami tentang akal, terus bagaimana melihat impact-nya. Itu semua Batuk, cari apa? Handphone. Cari HP. Terus lanjut. Nah, itu semua bagian dari anak tangga yang harus kita lalui. Dan semua tidak akan ada yang sia-sia. Kata Tuhan saya nih, kalau kita kagum akan sesuatu, kagum itu kan impress, kesan. Sama halnya masalah. Itu kesan juga bagi otak kita. Otak kita itu saat bekerja keras menyelesaikan masalah, sama reaksinya dengan kesan. Saking berkesannya, takjub saya. Jadi karena saya takjub, ucapan saya subhanallah, tabarakallah, ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila itu artinya tidaklah Allah ciptakan ini sia-sia. Bahkan masalah yang menghadapi kita, bahkan fenomena yang mungkin kita masih harus mencari jalan keluarnya, Allah tidak pernah ciptakan dia dengan sia-sia. Pasti ada manfaatnya untuk kita. Ini kata Ustadz ini, bukan kata saya. Ustadz Mujadid. Nah, terakhir nanti ya Om, kata penutup dari seorang Om Didit dong, coba. Kata penutup apa? Penutup dari apa yang telah kita bahas. Kata penutup, ya marilah kita sama-sama menutup pertemuan ini. Apa? Ya itu kan, kata penutup. Biasanya orang itu minta pesan, minta nasihat. Tapi sayangnya saya bukan ustadz, jadi saya nggak boleh sampaikan nasihat. Ya, kami melihat dari sisi Om Didit lah, memberikan pesan, kesan gitu. Ya, terkhususnya mungkin untuk para penggemar Om Didit atau penggemar Kansatok atau mahasiswa kampus Karyana Bangsa, barangkali pesan-kesannya yang mau disampaikan. Apa ya? Oh ya, ini saya ini teringat dari sebuah film nih. Bukan, ini saya film Buya Hamka. Ingat quote aja. Ya, Buya Hamka keren. Udah nonton belum? Udah dong. Launching pertama saya nonton sama istri. Mantap ya. Anak 3. Jadi bersama 3 anak dan istri pertama. Saya diperjelas lagi lah. Assalamualaikum bro. Tapi lumayan saya dari awal sampai akhir itu saya itu jarang bisa mengimpress istri kalau nonton ya. Saya kadang harus sibuk perhatiin filmnya, karena kalau enggak dia yang terlalu banyak mempertanyakan tentang film, gitu. Terlalu banyak skeptik sama filmnya. Tapi di film Buya Hamka dari awal sampai akhir itu saya yang jaga anak. Karena dia fokus nonton. Luar biasa sekali ya Bapak ini. Mantap. Tapi ini quote yang dari film yang lain lah. Iya, boleh. Saya lupa filmnya apa, tapi lumayan berkesan. Ini. Life is a journey. And I'm forever learning. Jadi dia itu membuat statement bahwa hidup adalah perjalanan. Dan selama saya hidup, saya akan terus belajar. Ini kan bersamaan dengan sebuah quote atau pepatah yang sangat tenar kan di dunia Islam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari tutullah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi ilmu itu bukanlah hanya yang kita dapatkan di dalam kelas, bukan hanya apa yang kita dengarkan dari seorang guru, bukan apa yang kita baca dari buku. Ilmu adalah apapun yang di depan mata yang kita mampu dan bisa
mengambil hikmahnya. Itu ilmu. Terima kasih. Mantap. Keren. Nah itu ya, demikian bincang santai kita. Demikian hari ini. jebakannya. Luar biasa sekali ya, seorang Om Didit. Oke, itu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jebakannya Bu Yen. Udah maghrib. Iya, udah azan, makanya saya tutup.